Serial ini dimulai dengan seorang pria menjelaskan bahwa Sang Dewi memberinya sebuah misi untuk menyelamatkan dunia yang sedang sekarat. Dia telah memberikan segalanya. Kita melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya. Dia bertanya-tanya apakah ini akhirnya berakhir, tetapi juga di mana semua orang. Namun saat dia sedang melamun, kita melihat darahnya mengalir ke seluruh lantai. Matanya mulai terlihat lemah, dan dia berkata bahwa tubuhnya tidak mau bergerak. Hal berikutnya yang dia sadari adalah bahwa dia sedang menatap langit. Dia bilang dia sangat lelah dan dia perlu istirahat sebentar saja. Dan seharusnya tidak apa-apa jika hanya istirahat sebentar. Kita tahu bahwa namanya adalah Kang Hanbit. Statusnya sekarang adalah meninggal. Namun, kita tahu dia telah melalui 31 regresi, 17 kerasukan, dan 7 reinkarnasi. Total 55 siklus. Dia bilang, dia benar-benar tidak bisa melakukan omong kosong ini lagi, dan ini sudah keterlaluan. Satu siklus lagi sia-sia, setelah menghabiskannya menderita seperti anjing. Sang Dewi berkata bahwa itu cukup lama. Dia bertanya, apakah hanya itu yang ingin Dewi katakan kepadanya saat ini ketika dia baru saja kembali? Sang Dewi bertanya, apakah dia ingin mencoba reinkarnasi untuk variasi? Dan dia menjawab bahwa dia sudah lelah melakukan semua ini. Dia berkata percaya atau tidak, makhluk tanpa ekspresi ini adalah seorang Dewi. Dewi yang sama persis yang memanggil atau lebih tepatnya menculiknya ke tempat ini. Pada titik ini, dia bahkan tidak ingat kapan itu terjadi, tetapi Dewi itu menculiknya dan secara buta melemparkannya ke dunia lain, menyuruhnya untuk menemukan bandara dan menyelamatkannya. Maka dimulailah nerakanya, mati berulang kali. Selama 55 siklusnya, dia telah mengalami begitu banyak kematian yang menyiksa sehingga dia bahkan tidak bisa mengingat semuanya. Namun, pada akhirnya, dia tidak bisa menemukan satu petunjuk pun tentang apa itu bandara. Dia memberitahunya bahwa dia sudah selesai dengan omong kosong ini, dan Dewi itu bisa pergi mencari bandara sendiri. Dewi itu berkata bahwa itu tidak mungkin, karena melakukan itu akan menghancurkan dunia. Dia memberitahunya bahwa pikirannya akan hancur terlebih dahulu. Dan Dewi itu berkata itu aneh karena dia baru saja mengonfirmasi bahwa pemulihan fisik dan mentalnya berfungsi dengan baik. Dia bilang ini seperti berbicara dengan tembok bata sialan, tapi secara teknis Dewi itu tidak salah. Tidak peduli berapa banyak kematian mengerikan yang dia alami, kembali ke tempat ini benar-benar menyembuhkan tubuh dan pikirannya. Namun kenangan menyakitkan tentang kematiannya masih tetap jernih, perlahan-lahan menggerogoti kewarasannya. Dia sudah melewati batas kemampuannya dengan 55 siklusnya. Dewi itu bertanya, apakah dia ingin bersiap untuk putaran berikutnya dan menyarankan regresi. Dia menyuruhnya persetan dan Dewi itu mengatakan itu tidak mungkin karena tubuhnya secara biologis adalah perempuan. Dia mulai kesal dan Dewi itu memberitahunya bahwa itu hanya lelucon. Dia bingung dan Dewi itu berkata bahwa dia telah memberikan segalanya dalam memenuhi perannya dan dia berhak untuk kembali ke dunia asalnya. Dia bertanya apakah Dewi itu serius meskipun dia gagal 55 kali. Dewi itu berkata untuk tugas ini perjalanannya jauh lebih penting daripada tujuannya dan dia tidak perlu lagi mengkhawatirkannya dan dia akan segera mengirimnya kembali. Dia menyuruhnya menunggu karena dia punya banyak pertanyaan, tetapi Dewi itu berkata bahwa dia sangat membantu dan semua yang telah dia kumpulkan sejauh ini akan memberinya kekuatan yang sangat besar. Dia menyebutnya jalang gila karena mengatakan apapun yang dia mau dan mengusirnya dan Dewi itu berkata dia menantikan apa yang akan dia lakukan di sana. Ketika dia bangun, ibunya berkata bahwa dia akan berangkat kerja dan dia berkata bahwa dia mabuk parah. Kita tahu sudah 18 bulan sejak dia kembali ke dunia nyata dan dia menghabiskan waktu begitu lama berputar melalui regresi, kerasukan, dan reinkarnasi itu sehingga ingatannya tentang dunia nyata kabur. Tetapi perlahan-lahan mulai kembali. Ketika dia keluar dari kamarnya, dia melihat ibunya sudah pergi dan dia berkata, membayangkan Sang Dewi menculiknya sehari sebelum pendaftaran wajib militernya. Itu mengerikan. Dia baru saja keluar dari wajib militer beberapa hari yang lalu, itulah mengapa dia minum begitu banyak. Dia bilang, memikirkannya saja sudah membuatnya kesal lagi. Jika dia menghitung semua waktu dia bertugas di militer selama kehidupan masa lalunya, ini adalah dinasnya yang ke-6. Tentu saja itu berbeda dari tentara modern, tetapi beradaptasi dengan kehidupan modern sangatlah sulit. Dia bekerja keras dan entah bagaimana mendapatkan magang, tetapi dia tidak tahu berapa lama itu akan bertahan. Begitu dia kembali ke universitas, dia harus menyerahkan surat pemberitahuan kerja dan seterusnya. Dia benar-benar tidak ingin hidup sebagai orang normal. Notifikasi ponselnya mulai berbunyi satu persatu, dan dia bangkit dari kursi.
Temannya bertanya apakah dia mau pergi ke bar lagi hari ini. Hanbit berkata bahwa dia terlalu tua dan lelah untuk itu dan temannya mulai memancing amarahnya. Hanbit berkata dia akan menurutinya karena temannya itu menjaganya ketika dia langsung dilemparkan ke militer saat dia kembali ke dunia ini. Jadi dia berutang budi padanya. Temannya memberitahunya bahwa dia juga punya hadiah kelulusan Wamil untuknya dan Hanbit bertanya-tanya apa itu, tapi dia sebenarnya menantikan apa yang dia dapatkan. Temannya melambai ke arahnya mengatakan bahwa dia juga sudah memesankan untuknya. Namanya Yeo Yeonwoo dan dia adalah senior di militer selama 4 bulan meskipun usianya 5 tahun lebih muda darinya. Hanbit bertanya bagaimana dia baik-baik saja setelah malam minum gila-gilaan itu dan Yeonwoo berkata bahwa dia merasa tidak enak hanya karena dia sudah sangat tua. Hanbit lalu bertanya, apa hadiahnya? Tetapi Yeonwoo menyuruhnya untuk tidak langsung menanyakan hadiah karena itu menyakiti perasaannya. Hanbit hendak pergi sambil berkata akan bertemu lagi lain kali. Tetapi Yeonwoo menyuruhnya menunggu sebentar. Pasti, dia ingat game yang diberitahukan sebelumnya yang disebut Record Project. Dia menunjukkan kartu anggota padanya, mengatakan bahwa itu level 2. Dan dengan ini, dia bisa mendapatkan perangkat VR untuk memainkan Record Project di rumah. Ini adalah perangkat yang mampu melakukan sinkronisasi level 2. Ini hadiahnya untuknya, dan dia berharap Hanbit tidak merasa terbebani dan mau menerimanya. Dia memberitahunya harganya sekitar 15 million won, tetapi baginya itu bukan apa-apa. Hanbit bertanya apakah dia sedang merekrut anjing penjaga pribadi karena dia akan melakukan apapun yang diminta. Hyunwoo berkata mereka punya banyak kamar kosong, menanyakan apakah dia mau pindah. Hanbit memberitahunya bahwa dia hanya bercanda karena dia sudah mendapatkan pekerjaan sungguhan dan dia mulai bekerja besok. Dia tidak akan punya waktu untuk bermain game. Dia tahu betapa sulitnya keadaan keluarganya. Jadi jika terpaksa, dia mungkin harus mengambil pekerjaan kedua. Hyunwoo berkata, sepertinya menghasilkan uang adalah prioritas utamanya saat ini. Hanbit berkata, tentu saja, daripada bermain game, dia seharusnya bekerja di luar sana. Hyunwoo memberitahunya bahwa dia tidak punya selera romansa sama sekali. Dan Hanbit mulai menjambak rambutnya sambil bertanya apakah bermain game bisa memberinya makan. Hyunwoo memberitahunya untuk menunggu sebentar karena tergantung bagaimana dia memainkan game itu, dia bisa menjadi sangat kaya. Dia berbicara tentang ratusan juta dan dia serius tentang itu. Hanbit memutuskan untuk mendengarkan lebih lanjut. Dia berhenti menjambak rambutnya dan menarik kembali kursinya, memberinya permintaan maaf yang sangat formal, mengatakan bahwa dia dengan rendah hati meminta rincian lengkapnya. Yang Woo berkata, dia pasti tahu bahwa pengembang game itu adalah Team Zero. Hanbit berkata, dia tidak tahu apa yang dibicarakannya. Yang Woo memberitahunya bahwa surat wasiat pendiri Team Zero, Michael Welton, baru-baru ini terungkap dan itu menyebabkan kehebohan besar. Dia akan menyerahkan semua hak Record Project kepada pemain pertama yang menyelesaikan game tersebut. Game itu sudah sangat populer di seluruh dunia, tetapi ini seperti menyiram bensin ke api. Berkat itu, nilai mata uang dalam game meroket dan panduan strategi yang membantu menyelesaikan game dijual dengan harga berapapun yang diminta penjual. Bahkan konglomerat besar berinvestasi besar-besaran untuk membentuk tim strategi khusus. Hanbit memutuskan untuk mencobanya, dan Yang Woo memberitahunya bahwa dia tidak bisa menarik kembali keputusannya. Hanbit berkata bahwa dia sudah bersusah payah menyiapkan ini semua, jadi dia tidak akan menolak sejak awal. Dan dia bertanya apakah temannya siap untuk langsung memulainya. Mereka menuju ke area bermain, dan Hanbit berkata, tempat ini terlalu ramai. Hyunwoo berkata, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jalanan dan tempat lain, dan dia meraih jaketnya, menariknya ke samping, mengatakan bahwa sebelum melakukan apapun mereka harus membeli buku panduan pemula. Hanbit bertanya, apakah mereka tidak bisa langsung terjun saja? Tetapi Hyunwoo berkata, dia berbicara seperti pemula sekarang karena game ini sangat tidak ramah bagi pemula. Itulah sebabnya seorang pemain bernama Adventurer menulis panduan khusus untuk pemula. Dan jika dia tidak punya ini, dia pasti sudah berhenti sejak lama. Ketika Hanbit membukanya, dia berkata bahwa dia hanya ingin melihat isinya sebelum membelinya, tetapi dia terkejut. Yeonwoo bertanya, ada apa? Saat dia mendengar sang dewi berbisik di telinganya, Hanbit hanya bertanya-tanya, mengapa ini ada di sini? Saat dia mendengar kata bandara sekali lagi, dia menjelaskan bahwa ada pertanyaan yang dia miliki selama 2 tahun terakhir, dan dia bertanya-tanya apa yang dimaksud sang dewi dengan mengatakan bahwa dia menantikan untuk bertemu dengannya di sana, dan mengapa dia melepaskannya sejak awal, tetapi sekarang dia mengerti. Yang Woo bertanya padanya ada apa?
karena dia tidak merespons, dan Hanbit menyadari bahwa Sang Dewi tidak pernah berniat melepaskannya sejak awal. Dia tidak tersadar sampai Hyunwoo meneriakkan namanya dan bertanya ada apa, dan dia khawatir itu akan terlalu sulit. Hanbit bilang bukan itu. Dia sebenarnya punya pertanyaan dan dia bertanya apakah dia tahu sesuatu tentang Tim Zero. Hyunwoo bilang semua orang pernah dengar tentang mereka, tapi tidak ada yang benar-benar tahu banyak. CEO mereka yang sekarang menangani semua urusan publik sendirian dan sepertinya itu adalah putri bungsu Michael Welton. Ukuran tim pengembang yang bekerja di sana dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal itu sangat rahasia. Hanbit bilang itu mencurigakan dan dia bertanya-tanya apakah mereka terhubung dengan Sang Dewi tapi kenapa harus game. Tapi dia tahu bahwa dunia tempat dia dikirim itu jelas bukan hanya sebuah game. Dia masih ingat perasaan mual yang dia rasakan setelah mengambil nyawa pertamanya dan sensasi sekarat untuk pertama kalinya. Keputusasaan karena mengulangi kehidupan itu tanpa henti masih membekas di benaknya dan dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan kembali ke neraka yang sama. Tapi dia bilang mungkin ini caranya untuk akhirnya mengakhiri penderitaannya. Dia mengeluarkan kartu yang diberikan Yang Woo kepadanya dan bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan perangkat VR setelah menggunakannya. Yang Woo bilang mereka sebenarnya melayani pengiriman di hari yang sama, jadi hanya akan memakan waktu beberapa jam. Dia menyerahkan ponselnya dan dia akan menyiapkan aplikasi pendamping untuknya sekarang juga. Yeon-woo lalu bertanya apakah dia akan membeli buku panduan karena dia sudah meremukannya. Dia akhirnya melakukannya dan Yeon-woo bilang dia akan masuk lebih dulu dan dia harus memberitahunya begitu dia membuat akunnya karena dia akan menunggunya. Yeon-woo bilang dia akan masuk secepat mungkin, tapi terburu-buru juga tidak akan membuat peralatannya datang lebih cepat. Ketika dia sampai di rumah, dia melihat sebuah kotak sudah menunggunya dan dia bertanya apakah ini benar-benar konsol game seharga 5.000. Dia masuk ke dalam dan melihat semua peralatannya dan berkata bahwa ukurannya jauh lebih kecil dari yang dia kira. Dia punya waktu sebelum ibunya pulang, tapi dia mengunci pintu kamarnya sambil berkata, lebih baik berjaga-jaga. Dia memasang gelang di tangan dan kakinya serta headset di kepalanya dan berbaring di tempat tidur. Sebuah jendela status muncul mengatakan bahwa datanya sedang memindai data biometrik dan gelombang otaknya dan tautannya telah selesai. Hanbit bilang ini terasa jauh lebih nyata dari yang dia duga. Meskipun untuk saat ini hanya maneken, lengan dan kakinya terasa sedikit berat, tapi itu mungkin hanya karena peralatannya. Dia ingat Yang Woo berkata, dia bisa menyesuaikan penampilannya sesuka hatinya dan dia memutuskan untuk mencoba mengubahnya sedikit. Entah kenapa, jendela pengaturan tidak muncul dan dia bertanya-tanya apakah ini sebuah bug. Dia bilang untuk game sepopuler ini ada cukup banyak gangguan, tapi memulai ulang seharusnya bisa memperbaikinya. Dia mencoba keluar, tapi malah disambut dengan jendela kesalahan yang mengatakan bahwa pembuatan karakter telah gagal, dan itu terus-menerus mengiriminya spam, mengatakan bagaimana karakternya yang sudah ada telah ditemukan. Lalu dia menyadari bahwa Sang Dewi menipunya sekali lagi. Dia memejamkan matanya karena takut, tetapi ketika dia perlahan membukanya, saat dia muncul, dia melihat sekeliling, melihat burung di atas kepala, dan lautan di dekatnya karena dia berada di kota pelabuhan Aidlin, dan dia melihatnya sambil berkata, sudah lama sekali. Dia melihat bayangannya di kaca toko, dan teringat ini adalah wajah yang sama yang dia miliki di regresi terakhirnya. Saat dia menyentuh sisi wajahnya, PTSD-nya mulai kambuh, dan dia melihat tangannya berlumuran darah. Dan dia bertanya-tanya, apakah ini semacam pesan tersembunyi dari Sang Dewi yang menyuruhnya untuk memulai dari awal lagi. Dia kemudian mendapat pesan dari Yang Woo yang menyuruhnya untuk menambahkannya, dan Hanbit sedikit bingung, tetapi juga tidak tahu cara menambahkan teman. Yang Woo berlari memanggilnya, mengatakan bahwa dia menyuruhnya untuk menambahkannya saat dia masuk. Hanbit bertanya, apakah itu dia, tetapi menyadari bahwa itu memang benar dia. Hyunwoo bertanya, mengapa dia tidak menyesuaikan avatarnya. Hanbit memberitahunya bahwa itu terjadi begitu saja. Hyunwoo kemudian bertanya, ada apa dengan nama panggilannya? Hanbit bertanya apa yang dia bicarakan, dan Hyunwoo bilang kalau dia yang memilihnya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dia menyuruhnya membuka info karakternya, dan ketika dia melakukannya, dia melihat nama naga hitam, dan dia mulai merasa geli. Yeon-woo menertawakannya. Hanbit bilang, dia tidak memilih nama sialan ini. Dia ingin mengubahnya, tapi Yeon-woo bertanya apakah dia melewatkan peringatan saat pembuatan karakter. Nama pengguna dikunci secara permanen ke data biometrikmu, dan kamu tidak akan pernah bisa mengubahnya. Hanbit bilang dia akan gila, dan Yang Woo tidak berhenti tertawa. Dia mengunci kepalanya, dan Yang Woo menyuruhnya untuk memeriksa notifikasinya. Hanbit bertanya,
notifikasi apa yang dia bicarakan, dan yang dia lihat adalah peringatan bahwa permainannya akan disiarkan langsung di streaming Yeonwoo. Hanbit bilang dia tidak tahu kalau dia melakukan streaming, dan Yeonwoo bilang penontonnya sedikit, tapi dia melakukannya secara teratur. Game ini memiliki platform siaran bawaan yang disebut perekam dan berinteraksi dengan obrolan saat bermain sangat menyenangkan. Hanbit bertanya apakah ini skema briliannya untuk menghasilkan uang, tapi dia tidak tahu kenapa dia mau melakukan streaming. Yeonwoo bilang dia yang akan menangani siarannya, dan dia hanya perlu fokus pada permainannya. Mereka akan membagi keuntungannya 50-50. Dan jika mereka menjadi terkenal, dia bisa mengambil 60% karena dia tidak keberatan. Hanbit menyadari tidak ada ruginya dan memutuskan untuk mengikutinya. Dan dia bilang tidak ada kerugian dari apa yang bisa dia lihat. Yeonwoo menyuruhnya untuk mempercayainya dalam hal ini. Saat dia membuka siarannya, dia menyapa semua orang, mengatakan bahwa pria di sebelahnya adalah naga hitam dan mereka akan bermain bersama mulai sekarang. Jadi, inilah saatnya untuk konten tingkat atas. Obrolan mulai menyambut si pemula. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa wajah sok kerennya baru kelihatan. Hanbit menjadi malu dan seseorang memanggilnya cacing tanah bukannya naga. Yeonwoo menyuruhnya untuk tidak marah, karena jika dia marah, mereka akan lebih parah lagi mengganggunya, dan dia tidak boleh lupa mereka melakukan ini demi uang. Hanbit bilang, mereka melakukan ini hanya untuk memancing amarahnya. Yeonwoo memohon agar dia mengikutinya saja. Hanbit bilang, tentu, tapi bertanya apa yang harus dilakukan sekarang? Yeonwoo bilang, karena dia baru saja masuk, mereka harus memeriksa rekomendasi keahliannya. Sistem memindaimu dan merekomendasikan 3 keahlian yang paling sesuai dengan profilmu. Hanbit berkata, selama 55 regresinya, dia telah menguasai teknik yang tak terhitung jumlahnya. Akan sangat bagus jika teknik-teknik itu diterapkan di sini sebagai keahlian. Dia membuka jendela keahliannya dan Yeonwoo bilang dia bertanya-tanya apa yang akan dia dapatkan. Mereka disambut oleh cahaya biru yang menyilaukan dan banyak jendela status mulai muncul satu persatu. Hanbit dan Yang Woo bingung dan Yang Woo bertanya apa-apaan yang sedang dia lihat. Bahkan obrolan pun bingung. Obrolan mengatakan itu pasti bug atau dia sedang meretas. Yeonwoo bertanya bagaimana dia melakukannya dan Hanbit bilang dia tidak tahu kenapa dia bertanya. Sesuatu menarik perhatian Yeonwoo dan Hanbit bertanya apakah ada yang salah. Yeonwoo panik sambil mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah keahlian tersembunyi dan bukan hanya 1 atau 2. Orang-orang masih menyebutnya bug dan Hanbit mengatakan itu hanya rekomendasi. Yang Woo bilang ini bukan hanya rekomendasi. Ada begitu banyak ikon yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan dia bertanya kepada semua orang di obrolan apakah mereka melihat ini. Tentu saja, Hanbit tahu apa itu semua. Dia bilang ini bukan awal yang buruk dan dia harus menggunakan ini sebagai batu loncatan untuk berkembang. Berdasarkan pertumbuhan itu, mereka akan mengetahui perbedaan antara dunia ini dan tempat yang dia kenal, dan apa niat sebenarnya dari Sang Dewi. Dia bilang dia akan mulai dengan sihir atribut api, karena itu yang paling standar. Dia bertanya pada Yeonwoo apakah dia tahu di mana mendapatkan misi. Yeonwoo bertanya apakah dia benar-benar akan memulai dengan sihir, dan Hanbit bertanya apakah itu tidak bagus. Obrolan mulai menghujatnya habis-habisan, dan Hanbit bertanya ada apa dengan mereka, dan apakah sihir seburuk itu. Yang Woo bilang dia akan menjelaskannya secara singkat. Hal terpenting dalam game ini adalah kemahiran. Sihir sangat sulit untuk membangun kemahiran, dan dibandingkan dengan keahlian lain, itu jauh lebih lambat. Simbol bintang muncul setelah kamu memaksimalkan kemahiran, tetapi sampai saat itu kamu bahkan tidak bisa memeriksa seberapa banyak yang telah kamu kumpulkan. Hanbit bilang dia mengingatnya dengan jelas. Wajar jika bakat dan usaha diperlukan untuk mempelajari sesuatu. Di antara mereka, sihir memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Itulah mengapa lebih penting lagi untuk memilih dari siapa kamu belajar sihir. Dia bertanya apakah dia bisa memilih siapa tuannya, dan Yeonwoo bertanya apa maksudnya. Hanbit bilang dia harus belajar sihir. Jadi bukankah seharusnya ada seseorang yang mengajarinya? Obrolan bertanya-tanya ada apa dengannya, dan apakah dia sedang mencoba mengikuti ujian? Yeonwoo memberitahu semua orang untuk tenang, karena Hanbit hanya tidak tahu bagaimana semuanya bekerja. Dia menjelaskan bahwa dia akan mendapatkan sebuah buku yang memungkinkannya mempelajari keahlian begitu dia menyelesaikan misi dan pencapaian. Tingkat INPC tinggi, tetapi mereka tidak pada level di mana mereka bisa mengajarinya keahlian. Hanbit berkata bahwa buku keahlian membuat dunia ini jadi jauh lebih nyaman.
Dia teringat memohon pada gurunya untuk berhenti untuk hari ini, dan gurunya menyuruhnya berhenti merengek dan segera bangun, karena masih banyak yang harus dia pelajari saat itu. Dia memberitahu Yeonwoo bahwa mereka harus segera pergi, karena mereka akan ke toko serba ada. Yeonwoo bertanya, bagaimana dia tahu? Karena mereka bisa membeli sihir atribut api dari pedagang toko serba ada Julio. Hanbit bingung dan bertanya, kenapa mereka pergi ke Julio dan menyebutnya penipu jelek? Yeonwoo bilang itu karena mereka butuh buku sihir, tapi dia heran kenapa Hanbit menyebutnya penipu. Hanbit bilang orang itu penjahat. Buku sihir atau apapun itu benar-benar penipuan. Obrolan bertanya-tanya, apakah itu karena dia jelek? Seseorang di obrolan berdonasi sebagai Julio mengatakan bahwa dia akan menuntutnya. Hyunwoo berterima kasih atas donasinya, dan Hanbit bertanya, apakah mereka baru saja dapat uang? Hyunwoo bilang, ada biayanya, tapi mereka masing-masing baru saja mendapatkan sekitar 500 won. Hanbit jadi bersemangat, dan obrolan menyebutnya polos. Hanbit bilang 1000 won bahkan bukan uang baginya. Yang Woo bilang itu tidak seberapa, tapi ini bisnis. Hanbit memberitahunya bahwa jika dia atau 1000 won tenggelam, dia akan menyelamatkan uangnya dalam sekejap. Obrolan ternyata sangat menyukai candaan mereka, dan Yeonwoo bilang mereka harus pergi ke toko serba ada sekarang. Dia bertanya pada Hanbit kenapa tidak mengikutinya, dan Hanbit bilang dia perlu mencari seorang guru sihir, bertanya pada Yeonwoo apakah dia mengenalnya. Dia menunjukkan foto seorang wanita bernama Otsubul. Hyunwoo menatapnya dan memberitahunya bahwa konsepnya tidak buruk, tapi dia akan dikritik jika memaksakannya lebih jauh. Hanbit bilang ini bukan soal konsepnya. Hyunwoo memberitahunya bahwa dia tidak tahu dari mana dia melihat info itu, tapi bagi para pemain, Subal itu hanyalah NPC untuk quest. Dia tipe NPC yang ditangkap karena penipuan dan pencurian, dan setelah itu kau tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Karena karakternya cantik, ada banyak permintaan untuk menambahkan alur ceritanya, tapi itu tidak pernah terjadi. Hanbit bilang akan lebih cepat jika bicara lewat hasil, dan mereka harus menemuinya sekarang. Obrolan bilang konsepnya mulai bagus, tapi bikin frustrasi. Mereka bilang, dia pemula, jadi kenapa dia bertingkah seperti ini? Menyebutnya keras kepala. Hanbit bilang kalau begitu, mereka bisa pergi ke Julio saja, dan mencoba rute yang mereka bicarakan. Obrolan menyadari bahwa dia benar-benar mendengarkan komentar, dan mereka bilang akan berdonasi jika dia benar-benar penipu. Hanbit bilang ini bagus. Seseorang bilang kalau dia bukan penipu, dia harus menari. Hanbit setuju mengatakan bahwa dia banyak menari di militer, jadi dia tidak masalah dengan ini. Dia menyuruh Yeonwoo untuk mengikutinya, dan Yeonwoo bertanya kenapa dia menuju ke arah sana. Hanbit memberitahunya itu jalan pintas. Saat mereka berjalan menuju toko serba ada, Yeonwoo bertanya, bagaimana dia tahu jalan ini padahal ini pertama kalinya. Hanbit bilang itu hanya firasat. Saat mereka tiba di toko Julio, di dalam kita lihat wajah jeleknya jelas sedang menipu seseorang, dan Hanbit frustrasi mengatakan bahwa beberapa kenangan menyebalkan kembali padanya. Dia bertanya bagaimana interaksi NPC-nya, dan Yang Woo bilang levelnya begitu tinggi sampai-sampai lebih cepat mencari apa yang tidak bisa dilakukan. Sangat tinggi sampai terkadang kemajuan game bisa terhambat. Obrolan memberitahunya bahwa kau bisa masuk penjara dan hal-hal lain jika mengacau dengan NPC. Hanbit kesal, dan saat dia berjalan masuk ke toko serba ada, dia membanting pintu hingga terbuka. Dia mendekati Julio yang menyambutnya, dan Hanbit mencengkeram kerahnya bertanya kenapa dia masih hidup seperti ini. Menyebutnya sampah tak punya harapan. Yeonwoo berdiri terpaku dan bertanya pada Hanbit apa yang sedang dia lakukan. Dan obrolan bilang dia benar-benar melakukannya, dan dia tamat. Hanbit terus menatap tajam Julio yang bertanya bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu, karena dia pikir Hanbit di sini untuk mencari buku mantra. Dan jika dia bisa melepaskannya dulu, dia bisa menjelaskan. Hanbit menatapnya sebelum melepaskan kerahnya. Julio bilang buku mantra terakhir baru saja terjual beberapa saat yang lalu, dan dia minta maaf. Dan ini bukan permintaan maaf yang seberapa, tapi dia bisa merekomendasikan toko lain asalkan Hanbit membantunya. Saat dia tertidur, seorang pencuri masuk ke tokonya, dan itu mungkin perbuatan pedagang saingannya, Aotsubo, dan pastinya Hanbit akan membantunya menangkapnya. Jendela quest muncul, dan hadiahnya adalah 100 emas, sebuah buku mantra bola api, dan 50 pengalaman, tapi tidak ada batas waktu. Obrolan menyuruhnya untuk mengaku karena ini jelas bukan penipuan, dan Julio bertanya pada Hanbit apa pendapatnya. Hanbit bertanya kenapa dia memberikan kebohongan seperti ini sebagai quest, karena Otsubul adalah guru sihir dan penolong sejatinya. Tapi karena dia berlatih di bawahnya, dia difitnah dan dikirim ke penjara karena menjadi anjingnya. Julio membuatnya di penjara karena mencuri, padahal dia tidak pernah melakukannya. Dia menyuap para prajurit dan memalsukan bukti.
Hanbit bertanya apakah dia benar-benar akan memberinya buku mantra jika dia menyelesaikan quest, dan kemudian bertanya pada Hyunwoo apa yang terjadi pada pencuri itu. Hyunwoo bilang begitu mereka masuk penjara, mereka tidak akan pernah keluar. Obrolan mengingatkannya bahwa dia masih berutang tarian. Julio bilang Otsubul akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya dan masa depan tokonya sudah jelas. Hanbit menjadi sangat marah dan Julio bertanya apa pendapatnya, menyuruhnya untuk cepat menangkap pencuri itu. Hanbit berjalan melewatinya dan mulai melemparkan barang-barangnya dari rak, dan Yang Woo mencoba memperingatkannya untuk tidak mengacau di toko seperti ini. Yang Woo dan Julio bingung, begitu juga dengan obrolan. Hanbit kemudian mengambil sebuah tas, menyuruhnya diam sambil memanggilnya penipu, karena dia pikir Julio bilang dia dirampok. Obrolan bingung. Sebuah quest baru muncul, menyuruhnya untuk menangkap penipu Julio dan hadiahnya adalah 500 emas. Julio menatapnya tajam, dan obrolan tidak percaya itu benar-benar terjadi. Julio menyebutnya cerdik. Julio bilang dia tidak punya apa-apa untuk dijual pada orang sepertinya, jadi dia menyuruhnya keluar sebelum Hanbit menendang kepalanya. Dia membuat giginya copot dan membuatnya terbang ke belakang, menabrak beberapa tong. Obrolan bilang jika ini memang ada, seharusnya mereka diberitahu, bertanya bagaimana Julio bisa menipu mereka seperti ini. Seorang penjaga kemudian berlari masuk bertanya apa yang terjadi, dan Hanbit berkata, dengan ini semuanya berakhir. Dia menutup matanya saat mereka pindah ke adegan Julio ditangkap, sementara Hanbit dan Yang Woo menonton. Mereka bahkan melihatnya berteriak di penjara. Hanbit membuka matanya berkata bahwa ini memang berbeda dari saat itu, dan dia menebak itulah perbedaan antara game dan dunia paralel. Dia menjelaskan bahwa sebelumnya di dunia lain dia harus melawan penjaga yang disuap dan menyerahkan Julio kepada seseorang yang bisa dipercaya. Dia menghela napas lega dan melihat ke jendela quest yang memberinya selamat karena telah menyelesaikan quest. Berpikir bahwa sekarang jika dia pergi ke toko Otsubul, dia akan mendapatkan yang baru dan dia diberi 500 emas. Obrolan tidak percaya bahwa mereka ditipu seperti ini, dan Hanbit bahkan tidak tahu apakah dia bisa menyebutnya kebetulan lagi. Yeonwoo berteriak padanya, bertanya bagaimana dia tahu ini. Hanbit bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia bilang Yeonwoo tidak akan percaya jika dia memberitahunya. Jadi dia akan mengarang sesuatu. Dia bilang dia penggemar berat novel fantasi dan alurnya identik dengan novel yang sudah tidak dicetak yang dia baca dulu sekali. Jadi dia hanya menebak-nebak. Mungkin penulisnya adalah penulis utama cerita game ini, karena keduanya terlalu mirip. Yang menyebutnya kutu buku total, dan Hanbit berkata, dia tidak percaya Yang Woo menelan omong kosong itu. Tapi kita jadi tahu bahwa dia sebenarnya menghabiskan setiap hari di militer membicarakan novel fantasi. Orang itu mendonasikan uang yang dia janjikan jika Julio adalah penipu, dan Yang Woo berterima kasih padanya. Dia bilang, rekannya secara alami curigaan dan hebat dalam deduksi. Dan bahkan jika Julio bukan pelakunya, dia akan mengubahnya menjadi pelaku. Hanbit bertanya apakah streaming selalu seperti ini dan berkata dia sebaiknya menyerahkan hal-hal ini sepenuhnya kepada Yeonwoo dan fokus pada keahliannya. Saat mereka mulai menuju ke toko berikutnya, Yeonwoo bilang dia tidak tahu kalau Otsubul seperti itu dan forum komunitas akan heboh hari ini. Hanbit memastikan mereka tidak perlu berurusan dengan Julio lagi karena dia sudah dibawa pergi, tapi bilang sama seperti bagaimana dia menyingkirkan Julio, semua orang akan memperlakukan Otsubul sebagai NPC penting. Karena sampai sekarang dia diperlakukan seperti penjahat rendahan, dan jika dia tahu yang sebenarnya, dia akan sangat marah. Baginya dia adalah seseorang yang istimewa. Dia teringat bertemu dengannya untuk pertama kali, dan dia bertanya-tanya kenapa Hanbit mencoba meminta pekerjaan padanya, tapi dia terus mengganggunya, sampai dia menyuruhnya memindahkan kotak-kotak itu, karena dia tidak bisa di sini sebagai benalu. Dia membuat kesalahan, dan wanita itu menghiburnya. Dia bahkan memberinya buku mantra bola api, atas kerja kerasnya, tapi juga akhirnya mengunjunginya di penjara. Dia menyuruhnya untuk tegar, karena dia tahu betul itu bukan salahnya dan dia harus menunggu, karena dia tidak akan membiarkan bajingan tikus itu lolos begitu saja. Meskipun dia mengatakan ini, dia akhirnya terbakar sampai mati di depannya, dan dia adalah kenangan yang berharga namun menyakitkan baginya. Dia ragu-ragu untuk masuk, tetapi setelah menunggu sebentar, dia membukanya dan dia terkejut melihatnya hanya berdiri di sana di belakang konter. Ketika dia melihatnya, dia mengatakan ini adalah wajah baru, bertanya apakah dia tahu siapa dirinya. Dia bilang dia pemula, jadi ini pertama kalinya di sini, dan dia datang karena ingin belajar sihir darinya. Dia terkejut dan bertanya mengapa dia mau belajar darinya, dan lagi pula mengapa dia harus mengajari seseorang yang belum pernah ditemuinya. Dia bilang tentu saja dia akan menolak, tetapi dia sudah punya solusi berkat apa yang terjadi sebelumnya.
Obrolan memohon-mohon saat dia menginjak mereka. Mereka mengatakan apa yang ingin kukatakan, kuharap kakinya ada di mulutku. Lalu dia menatap wajahnya dan menyuruhnya menunggu sebentar. Dia bilang kalau dia adalah naga hitam. Hanbit bilang memang benar dan Julio telah memfitnahnya sebagai pencuri. Dia menghela napas, menyebut Julio bajingan, mengatakan bahwa dia tahu Julio pada akhirnya akan menimbulkan masalah. Dia kemudian berterima kasih padanya, mengatakan bahwa dia bisa menghindari situasi yang cukup buruk. Hanbit bilang tidak masalah karena dia juga membenci orang itu. Dia bilang siapapun pasti tahu, hanya dengan melihatnya bahwa mereka tidak boleh mempercayai orang semacam itu. Hanbit bilang, tepat sekali, dia benar-benar terlihat seperti penipu. Obrolan tidak percaya Julio kena sindir, tetapi yang lain bilang itu memang fakta. Dia kemudian bertanya apakah dia sedang mencari buku sihir. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi Hanbit memotongnya dan menyuruhnya menunggu sebentar. Dia bertanya-tanya ada apa, dan Hanbit mengatakan bahwa dia tahu dia sedang mencari obat. Dia terkejut, bahkan obrolan pun terkejut, dan dia bertanya bagaimana Hanbit tahu hal itu. Dia bilang itu ada di atas mejanya, dan dia akan membantunya. Dia sedikit membeku, lalu menggigit bibirnya dan bertanya seberapa banyak yang dia ketahui tentang obat-obatan. Dia bilang dia tahu banyak dan dia bilang jika dia percaya diri, dia akan memberinya kuis kecil. Dia bertanya apa nama penyakit yang menyebabkan pupil biru disertai pusing dan muntah. Dia bilang dia tidak tahu nama penyakitnya dan dia bilang sudah kuduga. Dia bilang dia sudah sering ditipu karena para ahli gadungan semuanya sama, membuang-buang waktu dan uang untuk diagnosis buruk hanya untuk menipunya. Dia telah melalui lingkaran setan itu, berharap lalu hancur berulang kali. Dia mengatakan bahwa ramuan dan sihir penyembuhan tidak bekerja sama sekali, dan pasien tidak merasa lapar. Dia terkejut dan bertanya apakah dia benar-benar tahu penyakit apa itu. Dia bilang dia tidak tahu namanya, tapi dia tahu cara menyembuhkannya. Dia bertanya apakah dia serius dan mengatakan dia akan memberinya imbalan yang pantas jika dia membantu. Dia menyuruhnya untuk percaya padanya, karena dia akan mendapatkan obatnya. Sebuah quest muncul, karena dia telah menemukan perjuangan rahasianya dan dia harus menyembuhkan penyakit yang diderita ibunya. Tujuannya adalah menemukan obat di sekitar Aedlin. Hadiahnya adalah 2 ririu emas dan buku bola api versi epic. 3 poin stat, dan 500 pengalaman. Obrolan menjadi heboh, mereka tidak percaya si pemula berhasil melakukannya saat mereka pergi. Yonwoo bertanya, apakah ini masuk akal? Karena jaminan item epic itu tidak masuk akal. Hanbit bertanya, apa itu epic? Karena dia melihat sesuatu tentang peringkat di sebelah teks. Hanbit mengingatkannya bahwa dia adalah seorang pemula, jadi dia harus menjelaskannya. Yonwoo mengatakan bahwa dia agak lupa dan lebih mudah untuk menganggap peringkat sebagai tingkatan level dan grade sebagai kelangkaan. Bahkan untuk buku mantra peringkat 1, performanya berbeda berdasarkan kelangkaan. Urutannya dari common, uncommon, rare, ke epic, ke unique ancient, ke legendary mythic. Yonwoo mengatakan Hanbit bahkan tidak tahu ada grade epic di peringkat 1, apalagi drop yang dijamin. Ini konyol. Dia tidak tahu buku mantra yang sama bisa memiliki performa yang berbeda. Itu tidak ada di dunia lain, dan dia bertanya-tanya, apakah ini berfungsi hanya karena ini adalah sebuah game? Yonwoo bertanya apakah mereka hanya perlu pergi memetik herbal atau semacamnya untuk obat itu. Hanbit mengatakan bahwa dia harus menggunakannya sendiri untuk merasakan seberapa bagus grade epic itu. Dia benar-benar mengabaikan Yonwoo sampai Yonwoo bertanya kemana mereka harus pergi. Hanbit tiba-tiba merasakan tekanan di dadanya dan mulai membungkuk. Hyunwoo panik, bertanya apakah dia baik-baik saja dan apakah dia merasa sakit. Hanbit bilang tidak, hanya saja ibunya pulang dan dia log out meninggalkan Hyunwoo yang terpana, sementara obrolan mengejeknya mengatakan bahwa ibunya baru saja mendaratkan serangan kritikal. Hanbit dengan cepat keluar dari kamarnya bertanya kepada ibunya apa yang sedang dilakukannya, karena dia punya sesuatu yang penting untuk dilakukan sekarang. Ibunya menatapnya dengan jijik dan mulai memukulinya, bertanya mengapa pintunya terkunci. Dia meminta maaf, dan ibunya bilang dia belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Hanbit kemudian menunjuk ke arah peralatan game, mengatakan bahwa Yonwoo memberikannya sebagai hadiah selesai wamil, dan dia hanya mencobanya. Dia mengatakan bahwa Yonwoo memintanya untuk bermain game dengannya karena dia baru saja selesai wamil dan dia ingin bermain bersama. Ibunya bilang dia sedang membicarakan tentang record project atau apalah itu. Dia terkejut ibunya tahu, dan dia bilang akan membawakan tasnya. Dia bilang game itu selalu ada di berita.
Dia hanya tidak boleh bermain terlalu lama. Dia bilang, dia hanya akan bermain sedikit saat ada waktu luang karena magangnya dimulai besok. Ibunya terkejut bahwa dia benar-benar melakukannya. Dia bilang dia butuh setidaknya 1 baris lagi di resumenya, dan ibunya mulai memukulinya, bertanya mengapa dia melakukan ini tanpa memberitahunya. Ibunya mengangkat tangannya dan dia menangkisnya sambil menertawakannya, lalu ibunya memukul wajahnya dengan pukulan karate, bertanya orang tua macam apa yang mengomeli anaknya untuk mencari pekerjaan begitu selesai wamil, dan mengapa dia harus mulai besok. Dia bilang melawan ibunya lebih sulit daripada melawan seorang ahli bela diri. Dia memberitahunya bahwa begitu dia kembali kuliah, itu adalah semester kelulusannya. Jadi, dia tetap harus segera mendapatkan pekerjaan. Ibunya menghela napas tetapi menyadari bahwa putranya benar. Dia bilang Hanbit pernah menyebutkan sebelumnya bahwa perusahaannya ada di Songdo dan itu berarti dia harus bangun pagi. Setidaknya dia tidak boleh melewatkan sarapan karena ibunya memperhatikan dia juga melewatkannya hari ini. Dia bilang Yeonwoo sebenarnya membelikannya parfait coklat dan ibunya bertanya apakah itu hanya alasan. Dia memberitahunya bahwa dia akan pergi ke kamarnya dan dia bisa bersenang-senang bermain game. Dia kembali ke kamarnya dan menghela napas mengatakan bahwa ibunya merepotkan. Dia sebenarnya lupa mereka sedang di tengah siaran langsung, tapi besok adalah hari pertamanya sebagai anak magang, jadi dia harus tidur lebih awal. Namun, dia merasa kasihan pada Yeonwoo karena semua orang mengiriminya spam pertanyaan di obrolan dan dia meninggalkannya untuk menghadapinya sendirian. Di tempat lain, kita melihat seseorang sedang menjelajahi forum. Topik paling populer adalah munculnya quest grade epic dan skill tersembunyi. Pria itu mengkliknya, mengatakan bahwa semua hal tentang orang ini aneh karena dia memiliki lebih dari 80 rekomendasi skill. Dan kemudian dia mendapatkan quest buku skill epic ini. Pria yang membacanya mengatakan bahwa itu bahkan tidak lucu karena tidak ada yang akan percaya omong kosong seperti itu. Mereka terlalu meributkan quest tersembunyi yang muncul sekali. Ini adalah seorang karyawan dari Departemen Khusus Record Project di sebuah workshop game kecil bernama Jae Kim. Dia bilang pemasaran viral streamer datang dalam berbagai bentuk. Dia bertanya-tanya siapa streamer kecil ini. Bahkan jika dia mencari namanya, yang muncul hanya monster. Pria yang bersamanya tampaknya bernama Naga Hitam. Dia bisa menebak orangnya hanya dari nama panggilannya. Dia juga membaca bahwa ibunya mengagronya dan menertawakannya. Tapi setelah berpikir sejenak, dia berkata harus memeriksanya sendiri. Hyunwoo duduk di sana memutar-mutar jarinya terlihat sangat canggung dan obrolan menyuruhnya mengatakan sesuatu. Dan dia hanya meminta mereka untuk tenang. Mereka mulai mengajukan lebih banyak pertanyaan tentang Hanbit kepadanya. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa jika dia kena agro ibu, dia pasti masih SMP. Yeonwoo mengatakan bahwa mereka sebenarnya bertugas di militer bersama dan dia hanyalah anak yang baik. Dia kemudian menyadari ada sesuatu yang salah. Grafik penontonnya meroket. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi dan menjadi sangat gugup. Dia kemudian melihat seseorang di obrolan memberitahunya bahwa itu karena sebuah postingan di forum. Dia mulai menelepon Hanbit menyuruhnya mengangkat, tetapi Hanbit mengatakan bahwa dia minta maaf karena pergi karena besok adalah hari pertamanya bekerja, jadi dia harus berhenti di sini. Hyunwoo berharap dia tidak meninggalkannya begitu saja dan Hanbit berkata dia akan memberinya petunjuk. Yang Woo sedikit lega memberitahu semua orang bahwa kakaknya tidak bisa kembali karena suatu hal, tapi dia meninggalkan hadiah untuk mereka. Dia bertanya-tanya apakah boleh menunjukkannya pada mereka. Hanbit memberitahu mereka bahwa obat untuk quest Otsubul bisa didapatkan dari slime bomb. Dan jika mereka menyelesaikannya sebelum dia kembali, dia akan berbagi lebih banyak info. Sementara itu, keesokan harinya, Hanbit pergi ke tempat magangnya dan berdiri di depan kantor sambil memeriksa ponselnya. Dia berharap itu tempat yang benar. Dia menyemangati dirinya sendiri sebelum masuk ke dalam. Dia menuju ke lantai 4 dan tempat itu bernama NQ Technology. Saat dia masuk, dia menyapa dan mengatakan dia bersemangat untuk bekerja di sini hari ini, tetapi mereka semua sangat sibuk. Seorang pria melihatnya dan bertanya mengapa dia tidak diberitahu tentang anak magang yang datang hari ini, mengatakan bahwa HRD pasti tidak melakukan pekerjaan mereka. Orang lain berkata dia sudah memberitahunya kemarin, dan pria itu menjadi kesal menyuruh seseorang bernama Mino untuk membawa anak magang itu dan menyiapkan ruang rapat. Mino memperkenalkan dirinya mengatakan bahwa jika ada yang tidak dia ketahui, dia harus bertanya padanya saja. Dan dia harus meninggalkan tasnya di sini dan mengikutinya karena dia akan menunjukkan mejanya dan surat kontraknya nanti. Saat mereka masuk ke ruang rapat, dia bertanya, apakah dia bisa membersihkan papan tulis? Dan Hanbit menjawab, bisa.
Saat dia mulai melakukannya, seorang pria lain masuk bertanya, mengapa hari ini hanya ada mereka berdua? Dia lalu bertanya pada Hanbit siapa dirinya. Mino menyapa pria itu karena dia adalah ketua tim, mengatakan bahwa ini adalah anak magang yang dia ceritakan beberapa hari lalu. Hanbit sadar bahwa dia harus menyapanya dengan benar, dan membungkuk sambil mengatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik selama magangnya. Pria itu berkata, dia tidak perlu bekerja keras, cukup lakukan apa yang diperintahkan. Dan setelah selesai beres-beres, dia disuruh pergi. Hanbit melakukannya sambil menutup pintu, dia menghela napas mengatakan bahwa dia bisa melihat masa depan perusahaan ini, dan dia harus belajar sendiri sebanyak mungkin selama sisa waktunya di sini. Tapi ini masih lebih baik daripada berjuang di dunia lain itu. Saat dia pulang, dia masuk ke dalam game dan berkata bahwa dia tidak melihat pesan dari Yeonwoo dan dia minta maaf. Lalu memberitahunya bahwa hari pertamanya bekerja payah banget. Yeonwoo memberitahunya tidak apa-apa dan menatapnya dengan gembira. Hanbit bertanya ada apa. Hyunwoo bertanya apakah dia menatapnya dengan aneh. Hanbit bilang dia merasa mual. Hyunwoo lalu memberitahunya bahwa mereka berhasil besar karena jumlah penonton lebih dari 5.000. Dan dia memberitahu semua orang bahwa mereka akan memulai quest sekarang. Hanbit bertanya apakah ada yang berhasil. Yang Woo memberitahunya sejauh ini tidak ada yang berhasil. Ruang obrolan tertawa karena tampaknya Yang Woo mencobanya sendiri dan gagal, dan mereka bahkan tidak tahu apakah itu berhasil. Hanbit memberitahu mereka semua bahwa mereka kurang imajinasi karena mereka harus kreatif, dan dia akan menunjukkannya sendiri jika mereka mengikutinya. Tujuan pertama adalah pergi ke gerbang utama tembok. Hyunwoo bertanya apakah dia benar-benar pemula dan menyuruhnya untuk menjelaskan. Hanbit berkata, dia sudah pernah bilang bahwa dia banyak membaca novel fantasi dan dia hanya berpikir segalanya mungkin terjadi di game dengan kebebasan sebesar ini. Dia mendengar orang-orang berteriak di alun-alun tentang bagaimana mereka seharusnya percaya padanya dan Hanbit bingung bertanya-tanya apa yang semua orang lakukan dengan berkumpul di sini di tembok pertama. Hyunwoo berkata bahwa orang-orang berkumpul setelah melihat postingan di situs komunitas dan orang-orang mulai berseru mengatakan bahwa barisan depan telah tiba. Hanbit bertanya-tanya apa itu, dan ketika mereka berbalik, mereka melihat sebuah party berisi 5 orang berjalan di barisan.